Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan dan mudah-mudahan masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salah satunya adalah mempelajari gambar teknik mesin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang garis dan huruf yang ada di gambar teknik. Jadi pada gambar teknik jenis-jenis huruf dan jenis-jenis garis itu ada bermacam-macam. Oleh karena itu akan saya sampaikan penjelasan dari modul yang pernah saya share di Classroom maupun di WA, sehingga nanti ketika kalian menjumpai ada hal-hal yang penting dari apa yang saya jelaskan, silahkan kalian buat ringkasan atau rangkuman secara singkat sehingga kalian bisa pelajari lebih mudah lagi. Oke, kita mulai saja dari jenis-jenis garis yang ada di gambar teknik. Oke, ini udah ada di modul. Di sini ada tabel, kemudian ada gambar. Di tabel ini menjelaskan yang A, B, C dan seterusnya. Ini adalah jenis garisnya yang nanti disajikan di gambar. Ini ada simbol atau petunjuknya baik A, B, 1, B2 dan seterusnya. Kemudian ketebalan garis ini adalah ukuran cara pembuatan garisnya. Misalnya garis tebal ya, itu bisa kalian buat ya, misalnya menggunakan pensil mekanik atau rapido dengan ukuran 0,6, 0,7 atau 0,8 dan seterusnya. Yang B juga demikian. Jadi kalau menggunakan pensil biasa ini tidak ada ukurannya, tapi kalian perlu tahu ukurannya yang bagus seperti apa, maka itu bisa dicapai kalau misalnya menggunakan peralatan gambar yang sudah ada ukurannya. Misalnya pensil mekanik ya, jadi isiannya bisa kalian ganti yang tebal 0,6 sampai dengan 0,8, yang tipis 0,1 sampai dengan 0,2, kemudian ada garis sedang 0,3 sampai dengan 0,4. Kemudian di sini ada keterangan macam garis atau bisa kalian sebut nama garisnya lah, nama garis ya. Jadi ada garis tebal, garis tipis, garis bebas tipis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir atau kolom terakhir di sini ada contoh-contoh penggunaan garis tersebut. Misalnya ada A, di sini ada 1, 2. Di sini di gambarnya juga ada A1 nih. A2 dan A2. Ya, nanti kita cari A2 kayaknya enggak salah, enggak ada kayaknya. Kemudian B, B1, B2 dan seterusnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah garis tebal A. Coba kalian lihat di sini ada A ya, kemudian A1 ya, yang A2 nggak ada ya, tidak apa-apa, tapi yang penting kalian tahu nanti A2 untuk apa. Untuk garis A disebut juga garis tebal ya, dengan ukuran 0,6 sampai dengan 0,8, jadi 0,7 juga termasuk. Oke, contoh penggunanya adalah garis benda yang langsung terlihat. Jadi kalau misalnya kalian membuat gambar komponen atau gambar benda, kemudian gambarnya itu permukaannya bisa kalian lihat secara langsung, maka garis gambar tersebut kalian buat tebal ya, dengan ukuran 0,6 sampai dengan 0,8. Yang kedua adalah garis tepi. Jadi ketika kalian membuat gambar ya, maka pada kertas gambar tersebut sebelum kalian mulai menggambar benda atau komponen, maka kertas gambarnya kalian buat garis tepi ya, yang kemudian dibuat juga ada kepala gambar atau etiket. Nah, garis tepi tersebut itu termasuk garis
tebal. Jadi kalian buat dengan ketebalan 0,6 sampai dengan 0,8. Yang B, garis tipis dengan ketebalan 0,1 sampai dengan 0,2. Coba kalian lihat B1, B2 dan seterusnya. B1 ya, ini. Jadi ada gambar seperti ini pada permukaannya. Ini ada B1. Garis penunjuk ukuran, garis bantu, garis penunjuk. Ya, jadi B1 di sini adalah garis bantu untuk menunjukkan ukuran, ya, atau garis bantu yang lain. Jadi garis bantu di sini adalah garis, bukan garis gambar, ya. Jadi garis yang dibuat untuk membantu ketika kalian membuat gambar, ya, agar gambarnya itu terlihat jelas dan presisi tentunya, atau sesuai ukuran. Maka seringkali kita membutuhkan garis bantu. Yang kedua atau B2, coba kalian lihat yang B2 ini. Oke, B2 adalah garis arsir. Garis arsir itu digunakan untuk apa? Misalnya ada sebuah benda, misalnya ini, ya, ada sebuah pipa, ya, pipanya itu bercabang. Kemudian pipanya dipotong untuk menunjukkan permukaan yang ada di dalam atau yang tidak bisa dilihat langsung kecuali dengan dipotong. Maka permukaan yang dipotong itu ditunjukkan dengan arsiran. Nah, garis arsir itu termasuk garis tipis. Kemudian B3 mana? B3 B1 B2 B3 ini, ya, B3 adalah garis untuk penampang yang diputar di tempat, ya, garis yang diputar di tempat. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah tuas engkol, ya, sebuah tuas engkol yang bentuknya tipis, ya, kalau dipotong lonjong seperti ini. Jadi potongannya sebenarnya tidak seperti ini kalau penampangnya berhadapan seperti ini, tapi ini adalah potongan yang diputar, ya, potongan yang diputar. Jadi aslinya dia arahnya ke sana, ya, arahnya ke sana. Kemudian kalau dipotong di sini itu tidak akan terlihat potongannya, sehingga harus diputar permukaan potongannya seperti apa, ya. Ketika diputar maka penampakannya menjadi seperti ini, ya. Jadi artinya ini tuasnya, ya, kalau dipotong bentuknya tipis lonjong seperti ini, ya, permukaannya berbentuk radius. Nah, itu menggunakan garis arsir tipis. Oke. Kemudian yang keempat, garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. B4 mana? B4 ini. B5 yaitu garis dasar ulir. Jadi di sini coba lihat yang B5. Ini ada sebuah lubang, kemudian lubang itu dibuat ulir atau istilahnya mur, ya. Jadi murnya tertanam di komponen ini atau ulir dalam, ya. Jadi bentuknya seperti mur. Nah, pada perpotongan yang ada ulirnya, maka ulir, untuk menunjukkan bahwa itu ulir, maka dibuatlah seperti arsiran, tapi ini lebih rapat. Kemudian jenis arsirannya juga berbentuk garis tipis. Ini saking kecilnya ini enggak kelihatan, ya, cuman kelihatan seperti garis tebal. Tapi kalau diperbesar, maka untuk menunjukkan bahwa itu ulir, maka dibuat arsiran yang arahnya berlawanan dengan arsiran yang B2, ya. Kemudian B5 ini tipisnya sama dengan B2, ya. Kemudian arahnya berlawanan dan lebih rapat.
ya, jarak antar garis dengan garis tipis tadi itu lebih pendek atau lebih rapat. Oke, kemudian yang C yaitu masih garis tipis, yaitu dengan ketebalan 0,1 sampai dengan 0,2 ya. Untuk macamnya itu garis bebas tipis. Coba kalian lihat C. Ini ada C2, kemudian ada C1, ada ya cuma dua ya. Dan C adalah garis potong. Garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Jadi coba kalian lihat yang bawah ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini C2. Jadi C2 itu adalah garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian dalam pandangan. Maksudnya begini. Ini ada sebuah benda atau gambar dari suatu benda. Kemudian ini karena bentuknya kompleks, ini tidak dipotong secara utuh ya, tapi diiris sebagian ya. Jadi garis bebas ini ya, ini adalah penanda batas dari potongan ya. Kemudian potongan di sini ya, yang sebelah sini ini tidak dipotong, kemudian yang sebelah sini ini dipotong yang ada arsirannya ini ya. Ini permukaan yang terpotong. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah irisan, maka dibuatlah jenis C2 ini ya, termasuk garis tipis, yaitu garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian dalam pandangan. Oke, ini untuk C1 dan C2. Kemudian D, garis sedang atau putus-putus ya. Coba lihat D, ini ada garis putus-putus. Kemudian D ini cuman ada satu di sini ya, yaitu garis benda yang terhalang atau tidak langsung terlihat. Jadi terkadang suatu benda kemudian di dalamnya itu ada ruangan atau ada komponennya, itu tidak harus dipotong. Kalau bisa ditunjukkan dengan garis putus-putus, maka silahkan kalian buat garis putus-putus ya, yang ketebalannya adalah 0,3 sampai dengan 0,4 ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini permukaannya ada di dalam atau tidak bisa terlihat secara langsung, maka untuk menunjukkannya dengan menggunakan garis putus-putus. Kemudian yang E, ini masih garis tipis, yaitu 0,1 sampai dengan 0,2. Garis tipis strip titik. Jadi ada garis, ada titiknya. Ada strip atau garis pendek, kemudian ada titiknya, kemudian garis lagi, kemudian titik lagi, dan seterusnya. Yang pertama adalah garis sumbu ya. Coba lihat E1 ya. Jadi kalau benda itu berbentuk lingkaran, bundar, bulat ya, salah satunya ini misalnya contohnya adalah sebuah pipa, ini berbentuk silinder, maka ini permukaannya berbentuk lingkaran ya. Kemudian di sepanjang ini ya, itu dibuat garis sumbu. Dan garis sumbu di sini ini sebenarnya bentuknya adalah garis titik garis atau garis strip titik ya. Ini termasuk garis tipis ya, termasuk garis tipis ya. Jadi garis sumbu adalah garis tipis. Yang kedua, bagian benda yang terletak di depan penampang irisan. Bagian benda yang terletak di depan penampang irisan ya. Coba kalian lihat yang E2. Oke. Nah, ini misalnya ini ya, E2 itu adalah permukaan dari pipa ini. Jadi kalau kalian lihat dari atas sini ya, dari atas sini, maka penampangnya seperti ini. Bisa kalian lihat di permukaan ini yang dipotong A ke A ya, seperti ini ya. Ada penampang yang berbentuk lingkaran, kemudian ada lubang ya. Kalian gambarkan di sini. Kemudian jenisnya adalah seperti garis sumbu. Jadi ini ada garisnya ya, garisnya, kemudian ada titiknya, kemudian garis lagi, titik lagi, dan seterusnya ya. Itu untuk E2. Dan untuk F,
garis strip titik tebal pada ujung-ujungnya. Jadi ada garis yang tipis, ada yang tebal ya, dengan ketebalan 0,2 sampai dengan 0,6 ya. Jadi garisnya seperti garis sumbu tapi pada ujungnya itu tebal ya. Untuk garis strip titik garisnya ini ketebalannya 0,2, kemudian pada ujungnya itu 0,6. Coba kalian lihat F mana F. Nah ini ya, kode F1 ini untuk menunjukkan ya, ini F ya, ini Y ke Y ini adalah perpotongan. Nah ini potongannya, gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada tuas, kemudian tuasnya untuk pegangannya atau handle-nya itu hadap ke sini, ke arah pembaca, maka dipotong kemudian dibalik menjadi seperti ini. Oke, kemudian coba ada F lagi enggak? Ini F, cuman itu ya. Ya, jadi untuk menunjukkan ini atau perpotongannya adalah ya, jadi perpotongannya di tengahnya ini sebenarnya tipis ya, kemudian di ujungnya ini adalah tebal. Yang di tengah di sini ya, yang di tengah di sini itu adalah 0,2, sedangkan pada yang diberi anak panah kemudian ada keterangannya Y, ini garisnya tebal ya, dengan ketebalan 0,6. Dan G, garis tebal 0,6 ya, garis tebal strip titik, yaitu garis untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapatkan tambahan pekerjaan ya. Coba kalian lihat G ya, nih ya, ada G di sini, ada garis di luar garis benda ya. Kemudian di sini garisnya termasuk garis tebal strip titik ya. Ini mengikuti dari bentuk dari bendanya ini ya. Ini adalah garis untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapatkan tambahan pekerjaan. Jadi kalau kalian menggambar sebetulnya itu termasuk merancang, dan dari rancangan itu atau dari gambar itu ya, pada bagian-bagian tertentu kalau ada permukaan yang perlu dikerjakan ya dengan pekerjaan tertentu, maka dibuatlah garis-garis jenis yang G ini, yaitu garis tebal titik. Mungkin di sini nanti akan diberi pekerjaan yang misalnya di mandril atau misalnya di amplas misalnya, atau mungkin dikeraskan ya. Dan nanti yang G di sini biasanya ada simbol atau penunjuk pekerjaannya ya. Jadi pekerjaan di puput kah atau di apa ya, misalnya di situ nanti akan ada keterangannya, termasuk juga nanti tingkat kekasaran atau kehalusan ya, nanti diberi keterangan di situ ya. Nanti itu termasuk simbol-simbol yang ada di gambar teknik akan kalian pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Oke, itu tentang jenis-jenis garis. Kemudian untuk aturannya ketika kalian membuat garis ya, maka di sini dicontohkan ada beberapa garis-garis untuk pertemuan dari garis-garis itu atau jenis-jenis garis itu, cara membuatnya. Ini ada contoh yang benar dan contoh yang salah. Misalnya garis-garis yang berbit ya, bila dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya berimbit, maka penggambarannya harus dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas berikut. Yang pertama, garis benda yang langsung terlihat. Jadi garis yang langsung terlihat atau garis permukaan atau garis benda yang langsung terlihat ya, itu diprioritaskan atau jenis A yang tadi pada tabel ya. Ya, misalnya bendanya itu saling berimpitan atau pada suatu benda di
apa namanya, di permukaan paling luar itu ada permukaan yang bisa langsung kalian lihat, kemudian di dalamnya kebetulan ada komponen atau ada apa namanya, bentuk yang sama, yang segaris juga ya. Jadi bentuknya misalnya ada sebuah apa namanya, tepian ya, misalnya tepian, di dalamnya juga ada tepian atau yang menunjukkan ketebalan tertentu ya, dengan ketebalan tertentu atau mau menunjukkan itu tadi pada jenis ini. Saya tunjukkan yang sebelumnya, misalnya ini ya. Jadi ini garis luar, kemudian ini ada di dalam ya, untuk menunjukkan ketebalan ini. Kalau misalnya ini ya, garis ini bisa terlihat langsung kalau misalnya dipotong ya. Kalau misalnya dipotong, ini juga sama ya. Kemudian kalau misalnya ini kan batas dari perpotongan ya, jadi yang sebelah sini tidak dipotong untuk menunjukkan penggunaan garis yang putus-putus. Tapi yang atas sini, karena permukaannya juga sama dengan garis benda itu atau yang bisa terlihat langsung, maka yang ditunjukkan bukan garis putus-putus tapi garis tebal ya. Sebenarnya di dalamnya ada garis putus-putusnya atau permukaan yang tidak terlihat, tapi yang diutamakan atau diprioritaskan adalah garis yang tebal ya. Itu yang utama. Yang kedua, garis benda yang langsung terlihat, hampir sama dengan yang pertama tadi. Dan yang ketiga, garis yang tidak langsung terlihat atau garis putus-putus. Jadi setelah ada garis yang tebal, kalau tidak ada maka garis putus-putus dulu, atau jenis D yang tadi pada tabel. Jadi kalian bisa lihat tabel yang sebelumnya ya. Kemudian baru garis untuk memotong penampang atau garis strip titik yang dipertebal pada ujung-ujungnya ya. Jadi kalau misalnya ada dua benda ini, yang urutan kedua dan ini urutan yang ketiga dan urutan keempat, maka yang diutamakan dulu yang ketiga ya. Kalau nggak ada garis yang ketiga, baru yang keempat yang dibuat. Kok kebetulan ada yang garis atau jenis garis yang kelima, maka yang diutamakan garis keempat dan seterusnya. Oke, dilanjutkan. Garis sumbu, garis strip titik atau jenis E. Baru yang terakhir adalah garis bantu atau garis ukur, dan garis arsir atau garis tipis jenis B. Jadi urutannya ini tidak bisa dibalik. Yang pertama, kalau ada garis yang berimbit dengan jenis ini semua, maka yang diutamakan, yang dibuat adalah garis yang pertama ya. Kalau ada 1, 2, maka yang diutamakan yang 1. Kalau cuma ada 2 dan 3, maka yang digambar yang 2 dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, pertemuan garis putus-putus dan garis strip titik. Bila bertemu atau berpotong harus diperlihatkan dengan jelas titik pertemuannya atau perpotongannya. Misalnya ini ya, di sini ada yang atas sama yang bawah. Sebenarnya ini adalah benda yang sama, kemudian digambar dengan yang benar itu yang atas, kemudian digambar dengan yang salah itu yang bawah ya. Ini ujungnya berimbit atau bertemu ya pada titik ini. Kalau yang bawah ini salah ya, pada ujungnya ini kebetulan tidak ketemu, masih ada celah ya, karena ini adalah jenis garis putus-putus. Jadi pada ujungnya itu tidak boleh pas di putusnya, tapi pada garisnya atau bertemu. Dan di sampingnya, nah ini juga sama ya, ini ujungnya ketemu, ini ujungnya tidak ketemu. Ini untuk sudut atau benda yang berbentuk sudut. Ini kebetulan misalnya ini benda yang terhalang atau tidak bisa terlihat secara langsung ya. Pada ujungnya ini sudutnya ini ketemu, tapi ini ya tidak. Maka yang dibuat yang benar adalah yang atas, jangan yang ini ya, jangan yang bawah. Ini juga sama ya, ini garis yang terlihat secara langsung ya. Kemudian ini garis untuk benda yang tidak terlihat secara
langsung. Ini ketemu. Nah, ini kebetulan kalau misalnya ada sudut yang seperti ini, kemudian semuanya digambar dengan garis putus-putus, maka ujung pada pertemuan ini ya harus dibuat ketemu, ya, antar garisnya ketemu, baik yang vertikal maupun horizontal ini bertemu di sini, ya. Tapi sebaliknya kalau yang di bawahnya, ya, ini tidak ketemu, ya, ini juga tidak ketemu. Ini kok salah? Nah, ini ketemunya di pinggir, ya, atau di tepi, ya. Jadi kalian buat garisnya, ukurannya harus disesuaikan. Jadi ketika pada sudut benda yang ketemu, maka ini pas atau dibuat di tengahnya, ya, seperti ini. Ini pas di tengahnya, malah pas yang putus, jadi enggak jadi ketemu. Ini juga salah. Jadi yang atas ini yang benar, yang bawah yang salah. Kemudian di bawahnya ini hampir sama dengan yang atas, ya. Ini ada benda seperti ini, coba kalian perhatikan, ya. Ini hampir sama dengan yang sebelah sini. Kemudian ini ada sebuah benda yang dibuat seperti itu, ada permukaan yang berbentuk lingkaran, ya. Kemudian lingkaran sebagian bisa terlihat langsung, sebagian permukaannya tidak bisa dilihat secara langsung, ya. Pada ujungnya, ya, ini ketemu, ya. Ini juga ketemu, ya. Sedangkan yang di bawah ini ketemu, tidak ketemu. Ini pas di garis tipis, ya. Dan ini coba lihat, ini ada garis sumbu, ya. Pada garis sumbu ini masing-masing garis sumbu. Jadi kalau misalnya lingkaran, kalian buat garis sumbu ada dua, yang vertikal maupun yang horizontal. Kemudian dari garis sumbu itu, ya, baik vertikal dan horizontal itu ketemu di tengahnya di sini, ya. Sedangkan di sini, nah ini tidak ketemu, malah ketemunya pas di titik. Ini salah. Oke. Berikutnya ini ada sebuah ujung yang dibuat radius, ya. Ini juga kalau misalnya kalian menggambar sebuah benda dengan permukaan atau ujungnya berbentuk radius, ini juga harus dibuat keterangan dengan garis sumbu dengan radius tertentu, ya. Maka garis sumbunya juga ketemu pas di tengah, ya. Ini ketemu. Dan yang di bawah ini ketemunya pas di titik, ya. Ini salah, ya. Ini juga sama, ya. Ini pas ketemu di garis, ini pas ketemu di titik. Ini salah. Oke. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah, ini ada dua buah garis. Ini pas garis ini yang bisa terlihat secara langsung, ini yang tidak, ya. Kalian buatnya, nah garisnya ketemu di pas garis, baik untuk garis yang putus-putus maupun yang tidak putus-putus, atau garis nyata atau garis benda ini, ya, ketemu, ya. Sedangkan yang ini pas tidak ketemu atau pas di putusnya, untuk garis putus-putusnya, ini salah. Dan yang di sini kedua garis itu putus-putus, ya, ini ketemu di tengah di sini. Kalau ini, ya, ini pas garis, tapi yang sebelahnya itu tidak pas di garis, jadi tidak ketemu. Ini juga salah. Kemudian ketika kalian membuat gambar atau benda yang tidak bisa terlihat secara langsung, kemudian permukaannya itu saling berhimpitan, ya, kalian buatnya itu tidak sama atau tidak tidak sejajar, ya. Kalian buat berselang-seling seperti ini, ya. Jadi ini garis putus, garis putus, kemudian di bawahnya juga sama, ya, garis putus, garis putus. Nah, untuk cara menggambarnya ini yang benar seperti ini, ya. Cara menggambarnya seperti ini. Jadi ini yang atas ini, ya, garis putus garis, tapi pada bawahnya ini pas garis ketika di atasnya putus, ya. Ini juga sebaliknya, ya. Ketika di atasnya putus, di bawahnya garis. Ini kebetulan ada garis tipis di bawahnya, ya. Ini hampir sama, ya. Ini garisnya tidak terlihat jelas, ini ada garis sumbu sebetulnya, ya.
maka ini kelihatan ya, ini pas diputus, ini pas garis ya. Kemudian untuk garis putus-putusnya ya, ini nyambung dari garis yang garis sumbu ini ya, ini tidak terlihat jelas sebetulnya. Tapi kalau diperbesar misalnya, ini akan kelihatan ini saling berselang-seling lah istilahnya, berselang-seling antara garis yang saling berhimpitan yang paling berdekatan. Ini contoh yang salah yang bawah ya. Ada dua penampang yang tidak bisa terlihat langsung, tapi gambarnya sejajar seperti ini ya, di sama yang atas sama yang bawah ya. Ini contoh yang salah, yang bawah juga demikian. Oke, itu tentang cara gambar jenis-jenis garis ya, jika garisnya saling berhimpitan aturannya ini ya. Ini penting juga, maka bisa kalian buat catatan ringkas pada jenis-jenis garis pada gambar teknik. Oke, tentang huruf dan angka ini akan saya sajikan yang ada di modul ya. Ya, ini pada bagian terakhir, ini peralatan yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kita lanjut ke huruf dan angka. Jadi pada gambar teknik kalian juga akan gambar huruf ya, gambar huruf baik huruf maupun angka ya, untuk memberi keterangan yang ada di gambar yang kalian buat ya. Misalnya pada etiket atau pada gambar-gambar benda yang membutuhkan huruf dan angka sebagai keterangan dari gambar teknik. Oke, menurut ISO 3098 garis miring 1 strip 1974 ini tahunnya, diberikan contoh huruf dan angka, satu untuk huruf miring dan satu untuk huruf tegak. Keduanya boleh digunakan. Pada gambar 2.5 diberikan contoh untuk huruf dan angka miring ini ya. Ini sedikit agak miring ya, ini yang kapital, ini yang kecil ya. Ini untuk simbolnya, ini sedikit agak miring ya. Ini bentuk huruf atau angka ya menurut ISO 3098. Ini untuk yang miring. Kemudian ini untuk angkanya ya. Ini dari ukurannya ya, dari ukurannya ini bisa kalian lihat keterangan di bawahnya. Yang biasa digunakan adalah 10 mili ya, ini ketinggiannya 10 mili, 8 mili, 6,3, 5, 4 dan seterusnya. Yang paling kecil adalah 2 mm ya, 2 mm. 2 mm itu cukup kecil ya, untuk membacanya sudah agak susah atau sulit ya. Ini yang paling kecil, jadi jangan sampai membuat huruf dengan ukuran lebih kecil dari 2 mili ya. 1 mili misalnya ya nggak bisa terlihat ya, atau nggak bisa terbaca. Ini menurut bentuk huruf JIS ya. Masih ingat ya JIS ya, Jepang International Standard atau standar negara Jepang untuk huruf maupun angka. Oke, untuk ukurannya ya, ini diberi keterangan tinggi huruf adalah H untuk huruf yang besar. Maksudnya huruf besar itu apa? Yaitu huruf kapital atau huruf kecil dengan ketinggian yang paling tinggi. Misalnya begini ya, kalian bedakan misalnya antara A dan B. Untuk A termasuk huruf yang kecil, kemudian B ya, ini sebenarnya huruf kecil, tapi untuk garisnya B ini di sini ada garis ketinggian. Nah, ini tingginya sama dengan tinggi huruf besar ya. Oke, ini untuk ukurannya tadi sudah disajikan di sini ya. Jadi yang paling besar misalnya 14 sampai 20 mili ya, 2,5, 3,5, 5, 7, 8, 7, 10, 14 ya. Ini untuk huruf standar. Tinggi H atau tinggi huruf besar dan C tinggi huruf kecil nih, ini nanti dilihat di sini. Ini ada simbolnya yang bisa digunakan untuk mempelajari dari keterangan tersebut ya. Jika H adalah tinggi huruf besar dan C tinggi huruf kecil, tidak boleh kurang dari 2,5 mili ya. Jadi untuk yang C ya, atau huruf
kecil ya, itu tidak boleh kurang dari 2,5 mili. Bila terdapat gabungan antara huruf besar dan huruf kecil dengan huruf kecil setinggi 2,5 mili, maka H akan menjadi 3,5 mili. Misalnya kalian menuliskan ada kata atau keterangan dengan penggunaan huruf yang besar maupun yang kecil. Kemudian yang kecil misalnya menggunakan angka 2,5, maka untuk ketinggian huruf yang besar adalah 3,5 mili. Tebal huruf ditentukan oleh dua perbandingan standar, yaitu D per H ya. Jadi hurufnya itu sama dengan tebal garis ya, itu dengan standar D per H ya, yaitu D per H sama dengan 1/14 dan D per H 1/10. Jadi ada dua standar, bisa kalian pakai 1/14 atau 1/10. Perbandingan yang dianjurkan untuk tinggi huruf-huruf yang kecil, jarak antar huruf-huruf, ruang minimum antar garis dasar, dan jarak perbatasan-perbatasan diberikan pada tabel di bawah ini. Ya, misalnya ini, misalkan lihat ya, untuk jenis huruf A, D sama dengan H/14. Ya, bisa kalian lihat di sini ada tulisan ISO 81 E J A M, E-nya kecil, J-nya kecil, A-nya kapital, dan M-nya juga kapital. Dan di sini ada di bawahnya ada R sama F ya. Baik, untuk ketinggiannya bisa kalian lihat ini ada garis petunjuk ukuran, ini di sini ada H ya. Itu menandakan atau menunjukkan ini ketinggian hurufnya H. Dan D ini adalah ketebalan huruf, I ketebalannya adalah D di sini ya. Kemudian di sini ada A, ini adalah jarak antar huruf ya. Kemudian di sini ada C ya, jarak antar kata, ya. Dan 81, kemudian di sini ada spasi juga ya, ada spasi. Nah, ini termasuk E sebetulnya kalau ada keterangannya. Kemudian C ya, ini E-nya kecil ya, maka ketinggiannya adalah C. Kemudian karena C di sini panjang, termasuk atau ukurannya termasuk huruf besar ya. Kemudian ada A, di sini ada keterangan ada jarak antar hurufnya. Kemudian B ya, karena di sini ada anggap baca kata ini ya, ada dua huruf R sama F, maka jarak antar garis ya, di sini misalnya tulisannya ada dua baris ya, ada dua baris, maka antara baris yang pertama dan kedua ini jaraknya adalah B. Oke, dari keterangan-keterangan ini bisa kalian lihat tabel di bawahnya ini ya. D tinggi huruf H 14/14 H. Jadi kalau misalnya membuat huruf dengan dengan ketinggian H ya, maka B-nya nanti menjadi 14/14, yaitu 1 mili ya. Jadi kita tinggal tentukan aja. Nah, ini tingginya 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 3,5 dan seterusnya ya, milimeter ya, ukurannya milimeter. Kemudian tinggi huruf C atau huruf kecil dan seterusnya ya. Jadi kalau ada huruf kecil tapi ada tangkainya yang panjang, ini tangkainya itu tingginya seperti atau sama dengan garis atau huruf yang besar atau kapital. Oke, demikian keterangannya. Ini masih ada di bawahnya ya. Jadi cara membuat hurufnya misalnya tadi jarak antar, coba kalian lihat A ya, ini jarak antar huruf atau A adalah 2/14 ya, 2/14 ya. Jadi berapa ya, misalnya
2/14 H gitu ya. Misalnya ya agar mudah menghitungnya, misalnya H-nya kita ambil saja 14 misalnya. Mau buat huruf sebagai keterangannya dengan ketinggian /ketinggian H, yang H itu adalah besarnya 14 mili. Maka jarak antar hurufnya adalah 2/14 H. Jadi ketika kita masukkan angka 14 di sini, maka 2/14 dikalikan 14 sama dengan 2 atau 2 mili. Oke, jadi ketemunya adalah 2 mili ketika kita membuat garis huruf dengan ketinggian huruf 14 mili. Oke, kalau misalnya setengahnya, saya ambil angka-angka yang mudah aja, misalnya setengahnya 2 kali lipatnya, misalnya setengahnya ya 0,7 atau 7 mili lah ya, 7 mili. Misalnya kita membuat huruf dengan ketinggian 7 mili, maka berapa jarak antar hurufnya? Ya tinggal kita kalikan ya, misalnya 2/14 dikalikan H, hanya tadi adalah 7, maka 2/14 kali 7 ya, hasilnya berapa? Yaitu 1 ya, di 7 kali 14 7 kali 2 14 ya, per 14 sama dengan 1. Jadi jarak antar hurufnya adalah 1 mili dan seterusnya ya. Oke, kemudian untuk jarak B. Jarak B itu apa? Ini jarak antar baris ya. Ini coba kalian lihat gambarnya ya. Jadi ada baris yang atas, kalian gunakan acuannya pada bagian bawahnya sampai dengan bagian bawah baris yang kedua. Ini adalah B ya. B itu berapa? Ya ini ya, standar. Apa harus seperti ini? Ya, ini udah standar isi apa JIS ini ya, berdasarkan keterangan ini tadi ada JIS ya, Jepang International Standard ya, dengan ukuran 20/14 H. Jadi kalau seperti tadi membuat huruf dengan ketinggian 14 mili, maka jarak antar barisnya berapa ya, atau kata pada baris yang pertama dan kata pada baris kedua hurufnya itu jaraknya berapa ya. Ini ukurannya 20/14. Jadi kalau misalnya ketinggian 14 ya, kita misalnya ini ya, kita masukkan rumus ini 20/14 kali dikalikan H, hanya 14. Jadi hasilnya adalah 20 kali 14/14 ya, hasilnya berapa? 20 mili ya. Atau dengan kata lain, kalau misalnya kalian mau mempermudah ya, tinggal kalian kurangi ya, 20 dikurangi 14. Jadi antara bagian bawah baris yang pertama dengan bagian atas baris yang kedua, huruf pada baris kedua adalah berapa? 20 dikurangi 14, yaitu 6 mili. Oke. Minimum jarak minimum jarak kita lihat jarak Nah, ini jarak antar kata ya, jarak antar kata. Jarak antar kata dirumuskan 6/14 H ya, seperti tadi contoh atau cara menghitungnya. Kalau kita membuat garis ya, kembali menggunakan angka yang mudah ya, 14 misalnya, 6/14 dikalikan misalnya ketinggian hurufnya tadi adalah 14 mili. Tinggal kalian masukkan 14 dikalikan 6/14, hasilnya adalah 6 mili. Dan tebal huruf atau D yang tadi udah disinggung ya, yang pertama tadi ya, tebal huruf atau tebal garis huruf ya, tebal garis huruf ya, dirumuskan 1/14 H, 1/14 H ya. Jadi misalnya kalau kita membuat huruf dengan ketinggian 14, tebal hurufnya itu berapa mili? Nah, kita masukkan misalnya tadi tingginya adalah 14 ya, kita masukkan ke rumus ini 14 dikalikan 1/14 atau 14 kalikan 1 dibagi 14 sama dengan 1 ya. Jadi tebal hurufnya adalah 1 mili. Oke. Catatan,
Jarak antar dua huruf A boleh dikurangi setengahnya bila mana ini memberi efek visual yang lebih baik. Seperti misalnya L sama A, T sama V, kemudian D, H, dan seterusnya. Maksudnya gimana? Ini ada dua huruf, kemudian di sini L ini ada garis vertikal sama horizontal, ya. Kemudian A, misalnya dicontohkan di sini ada A sama V, nanti ada huruf yang lain misalnya W, ya. A sama V ini ada garisnya yang vertikal, semuanya miring. Jadi ketika kalian membuat dua huruf, ya, dua huruf A sama V, ketika kita membuat jaraknya sesuai dengan ketentuan, ya, maka ini jaraknya menjadi seolah-olah terlalu panjang atau terlalu jauh, ya, maka bisa dikurangi karena ini efek dari garis yang miring tadi, ya. Jadi L sama A ini coba lihat yang bawahnya, ya, dengan kaki A, ya, ini jaraknya pendek tapi atasnya bisa kalian lihat ini jauh, jadi akan lebih baik, ya, jaraknya bisa kalian kurangi setengahnya. Sama dengan T sama V, TV, ya. Coba kalian lihat yang bawahnya ini ya longgar, ya, tapi yang atasnya sempit, ya. Ini lebih baik daripada misalnya antara T yang atas dengan V yang atas ini dibuat jaraknya sesuai dengan ketentuan. Maka bisa kalian lihat atau bisa kalian buat jaraknya menjadi setengahnya. Ini menjadi kelihatan lebih baik, ya, hurufnya daripada sesuai dengan ketentuan. Jadi ini aturannya sudah dibakukan, tapi ini bisa kalian rubah sampai dengan setengahnya jaraknya untuk tujuan memberi efek visual yang lebih baik. Jadi kalau kalian baca kok ada jarak yang kelihatan sebenarnya sama atau seragam atau sesuai ketentuan, tapi kelihatan kok terasa lebih terlalu jauh misalnya, maka biar tidak ada efek misalnya kok T sama V, TV, ya, T sama V nya seakan-akan itu terpisah, ya. Ini kadang-kadang ketika kita baca ya menjadi gangguan, ya, atau kita terganggu ketika membaca ketika ini misalnya ada LA sama TV. Oke, begitu. Kemudian huruf B dengan D ini ada dua aturan tadi, ada kalian bisa ngambil yang 1/14H maupun 1/10, ya. Ini sama sebenarnya, tinggal pembaginya yang dibedakan, ya. Cara menghitungnya juga sama, ya, baik untuk cara antar huruf, ketinggian, kemudian cara antar kata, cara antar baris, ini sama ketentuannya, ya. Untuk perhitungannya juga sama, tinggal pembaginya yang dibedakan. Bedanya apa? Di sini akan terlihat hurufnya terasa lebih pendek, ya. Ini digunakan untuk huruf yang miring. Jadi untuk huruf yang miring ini adalah atau ketebalan hurufnya D sama dengan 1/10, ya, atau 1/10H, ya. Ya, saya contohkan satu, misalnya itu tinggi huruf H, ya, tinggi huruf H, tinggi huruf H, H adalah untuk ketinggian huruf, ya. Untuk tinggi huruf yang kecil, ya, atau 7/10H, ya, 7/10H. Jadi tinggi hurufnya H, maka tinggi huruf yang kecil adalah C. Kalau misalnya kita buat aja, misalnya yang paling mudah adalah hanya adalah 10 mili, ya, hanya 10 mili, ya, maka tinggi huruf yang kecil adalah, ya, kalau hanya 10 maka ini misalnya dimasukkan ke rumus yang ini 7/10 dikalikan H, ya, maka hanya kalau dimasukkan 10 maka tinggi huruf yang kecil adalah 7 dibagi 10 kali 10 atau 7 kali 10/10, hasilnya adalah 7 mili dan seterusnya. Ini cara menghitungnya sama, ya, tinggal hanya nanti ditentukan ketinggiannya berapa. Oke, demikian. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar membuat kepala gambar atau etiket, tapi ya saya cukupkan untuk
keterangan atau mempelajari tentang huruf, angka, dan garis pada gambar teknik. Oke, jika ada pertanyaan silakan kalian sampaikan secara langsung di grup WA atau ketika kita ketemu secara langsung, secara luring ya. Ketika daring kalian bisa manfaatkan media yang ada baik di Classroom maupun di WA grup kelas gambar teknik. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu untuk kalian dalam belajar gambar teknik. Sekali lagi, jika ada hal-hal atau materi yang dirasa penting di keterangan saya ya, ini materinya sudah saya share di WA maupun di Classroom ya, modul untuk bab 2 silahkan baca kembali, kemudian kalian buat ringkasan secara singkat agar lebih mudah untuk mempelajarinya ketika kalian membuat gambar di gambar teknik ya. Jadi setelah ini kalian nanti akan belajar tentang pembuatan etiket, itu kalian akan gambar secara langsung. Jadi pengetahuan tentang pembuatan garis maupun huruf yang sudah kalian pelajari di hari ini ya, atau di materi ini, kalian akan aplikasikan secara langsung ketika kalian membuat etiket dan seterusnya ya. Jadi setelah membuat etiket, kalian nanti membuat garis-garis atau membuat bentuk geometris ya, itu garis-garisnya harus sesuai dengan ketentuan atau standar ISO. Oke, demikian keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.